Karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidupku. Oh, melayani Yesus itu lebih dari semua. Oh, melayani Yesus itu lebih indah. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun sukar dan berat jalanku, akan aku mundur sebelum berakhir hidupku. Karena aku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku telah aku tinggalkan. Terkasih dalamku telah aku lepaskan. Asal hati Yesus merasa senang selamanya. Karena aku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus itu terlebih indah. Ku melayani Yesus itu terlebih dari semua. Ku melayani Yesus itu terlebih indah. Nyanyian tambahan nomor 2, arti kehadiran. Arti kehadiran. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu,
heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran kali. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. 19 nyanyian tambahan. Walau 1000 rebah. 19. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Lagi sepenuh hati. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku,
Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kor sekali. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Satu lagi, doa 311 dari nyanyian rohani. Di dalam kamar yang sepi, di sana aku berlutut, mohon ampun padanya semua kesalahanku, dan bersyukur atas berkat-Mu. Kedamaian dalam hidup. Kor. Doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Ayat 2. Bila ku dalam kesusahan, kesedihan, duka di hati, hanya satu Engkaulah, pada Yesus Tuhanku. Padamu aku bersujud, mohon bimbingan dalam hidup. Doa membuka mata, doa membuka mataku, doa terangi hidupku. Hanya doa yang benar, doa dalam namanya. Dalam Yesus aku bersyukur. Sambil bangkit berdiri. Doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa tentramkan jiwaku. Doa tentramkan jiwaku. Doa teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus sekali lagi doa tentram. Mungkin banyak yang di tengah gelombang, angin ribut, di tengah kebimbangan, di tengah kekhawatiran. Teguhkan imanku. Hanya doa yang benar, mohon dalam namanya. Dalam Yesus aku berdoa. Haleluya. Kami menyadari dan mengakui hidup kami di dunia bagaikan perahu di tengah lautan yang luas, yang penuh dengan gelombang dan angin ribut Tuhan. Seringkali membuat kami goyah Tuhan. Seringkali membuat kami bimbang. Seringkali membuat kami tidak tenang, khawatir, takut dan lain-lain. Bahkan hampir tenggelam Tuhan. Hampir putus asa dan kecewa.
Itu sebabnya Tuhan, pada malam ini kami hanya lari di bawah kaki-Mu. Kami mau berdoa menyembah Engkau Tuhan. Sebab kami tahu Engkau sumber ketenangan, keteduhan di tengah lautan yang penuh badai bergelora ini Tuhan. Engkau sumber pertolongan kami. Engkau sumber segala-galanya Tuhan. Malam ini kami mau berdoa menyembah Engkau Tuhan. Biarlah doa kami doa yang benar, yang didorong oleh firman yang benar dalam urapan Roh-Mu yang suci. Itu sebabnya bukakanlah firman-Mu bagi kami semua. Dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Urapi pula kami semua untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh-sungguh nyata malam ini doa malam kami ini Tuhan didorong oleh firman dan Roh-Mu yang suci Tuhan. Supaya naik ke hadirat-Mu. Kami merasakan uluran tangan-Mu Tuhan. Kami merasakan kuasa-Mu dinyatakan di tengah kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Mujizat terjadi Tuhan. Oh, penghiburan terjadi. Kekuatan baru terjadi. Semua terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Beri roh penyembahan, kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita menggunakan waktu untuk bertelut di bawah kaki Tuhan pada malam ini. Menaikkan doa bersama-sama kepada Tuhan. Doa penyembahan kepada Tuhan, juga doa sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing pada malam hari ini. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang diberi nama Petrus dan seterusnya. Ayat 16, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Ada Yudas Iskariot yang menjadi pengkhianat. Ya. Jadi ini sebagai contoh kepada kita. Yesus naik ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Kita hanya berdoa malam. Jadi malam ini kita juga naik ke bukit. Yesus naik ke bukit. Gambaran bukit Golgota itu salib. Ya. Kita juga naik ke bukit mengalami salib Tuhan, sengsara daging, untuk berdoa malam ini kepada Tuhan. Mestinya kita sudah pulang, mungkin sudah istirahat dan lain-lain. Tapi kita memilih naik ke bukit Golgota. Mengalami salib Tuhan, mengalami sengsara daging bersama Yesus. Untuk kita berdoa, menyembah Dia. Menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ya, ada 3 hal yang bisa kita terima lewat doa malam ini. Ada 3 hal yang bisa kita terima lewat doa malam ini. Ya. Yang pertama, kita menerima panggilan dan pilihan Tuhan. Kita menerima panggilan pilihan Tuhan untuk mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Menerima panggilan dan pilihan Tuhan untuk mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja. Itulah kehidupan yang memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus. Jubah indah. Kehidupan yang beribadah melayani Tuhan. Ini saja. Jadi kita menerima panggilan pilihan Tuhan lewat doa malam ini. Kita menerima panggilan pilihan Tuhan untuk mengangkat kita menjadi imam raja. Imam itu seorang yang memiliki jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, seorang yang
beribadah melayani Tuhan. Mengapa kita harus menjadi imam dan raja? Mengapa kita harus menjadi imam dan raja? Jawaban pertama, supaya indah, menerima jubah indah. Jadi melayani Tuhan bukan disiksa sekalian, tapi menerima jubah indah, karunia Roh Kudus. Jabatan itu seperti jubahnya Yusuf, jubah yang indah. Tidak semua terima, hanya orang yang dipanggil dipilih. Dari saudara-saudari Yusuf, hanya Yusuf yang memakai jubah indah. Jadi mengapa kita harus menjadi imam dan raja? Yang pertama, Tuhan sedang memperindah kehidupan kita. Imam dan raja itu diperindah oleh Tuhan. Tuhan sedang memberi jubah yang indah, memperindah kehidupan kita, menata rapi kehidupan kita. Itu imam-imam dan raja-raja. Ya, jawaban pertama. Jawaban kedua, supaya kita diutus oleh Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga. Ya, jadi yang pertama, Tuhan sedang memperindah kehidupan kita. Jika kita melayani Dia, kita sedang dijadikan indah, bukan disiksa, dibuat berat, salah. Ya, tapi diperindah, ditata rapi. Yang tadinya semrawut, ditata rapi oleh Tuhan. Itu menjadi imam. Yang kedua, diutus oleh Tuhan untuk melayani pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Sebab kalau kita tidak mau menjadi imam dan raja, akan diutus oleh setan dalam pembangunan tubuh Babel. Maaf, perempuan Babel pelacur besar, mempelai wanita setan, gereja palsu yang akan dibinasakan. Tinggal pilih hidup ini. Mau diutus Tuhan dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Atau kalau tidak, diutus oleh setan dalam pembangunan Babel, kenajisan, kejahatan. Ya, sampai menjadi mempelai wanita setan, gereja palsu yang akan dibinasakan. Ya, itu kedua. Ketiga, mengapa harus menjadi imam? Wahyu 20 ayat 6, Wahyu 22 ayat 3 dan 5. Penghuni Firdaus itu imam-imam. Penghuni surga juga imam dan raja. Wahyu 20 ayat 6, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama Dia 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun itu Firdaus yang akan datang. Jadi saat Yesus datang kedua kali, kita terangkat di awan-awan, nanti masuk perjamuan kawin anak domba, masuk Firdaus 1000 tahun. Di situ hanya imam-imam dan raja. Jadi penghuni Firdaus adalah imam-imam dan raja. Kalau tidak imam, tidak raja, tidak boleh. Dan juga di Wahyu 22 ayat 3 dan 5, penghuni surga juga imam dan raja. Wahyu 22 ayat 3, ini di surga. Maka tidak ada lagi laknat, takhta Allah dan takhta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah, imam-imam beribadah kepadanya. Ayat 5, malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya. Raja sebagai imam dan penghuni Yerusalem baru, takhta surga adalah imam dan raja. Nah ini, biarlah malam ini lewat doa malam kita mendengar panggilan dan pilihan Tuhan. Kita mengalami, menerima panggilan pilihan Tuhan untuk mengangkat kita menjadi imam dan raja. Ya, sebab Tuhan memperindah, satu. Yang kedua, kita diutus Tuhan, jangan diutus setan. Yang ketiga, menjadi penghuni kerajaan 1000 tahun damai, Firdaus dan kerajaan surga. Tapi juga ditambahkan panggilan pilihan Tuhan selain menjadi imam, yang dipanggil dipilih juga untuk masuk dalam nikah. Itu saja panggilan pilihan Tuhan. Kita menerima panggilan pilihan Tuhan untuk
mengangkat menjadi imam raja, tapi juga kita menerima panggilan dan pilihan Tuhan untuk masuk di dalam nikah. Saudara, untuk masuk di dalam nikah. Nah, saudara, statusnya apa saja? Jabatan di dalam nikah mungkin dipanggil sebagai suami, dipanggil sebagai istri, dipanggil sebagai anak, dipanggil sebagai orang tua, maaf sebagai janda, duda, dan lain-lain. Nah, ini panggilan pilihan Tuhan. Selain imam dan raja, juga nikah itu panggilan pilihan Tuhan. Panggilan. Ada orang yang dipanggil menikah, harus menikah. Ada orang yang dipanggil tidak menikah, jangan menikah. Apa statusnya, jabatannya sebagai suami, istri, anak, orang tua, sebagai janda, duda, dan lain-lain di situ. Biarlah Tuhan yang menolong kita malam ini lewat doa ini. Kemudian yang kedua, tadi kita menerima panggilan pilihan. Yang kedua, Tuhan menetapkan panggilan pilihan. Dalam Markus pasal 3, itu cerita yang sama, Tadi ditulis di Injil Lukas, sekarang di Injil Markus. Markus pasal yang ketiga. Markus pasal yang ketiga. Mari, yang pertama tadi kita menerima panggilan pilihan Tuhan. Tidak terpaksa. Jadi yang sudah melayani, kalau ini betul-betul panggilan dari Tuhan, tidak terpaksa. Tidak terpaksa, kita menerima panggilan pilihan Tuhan untuk menjadi imam. Yang belum melayani, semoga malam ini juga menerima panggilan pilihan dari Tuhan. Nah, kemudian sesudah kita menerima panggilan pilihan, ditetapkan. Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13-14. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang yang dikendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Jadi ini yang kedua, ada 3 hal yang kita terima. Nomor 1, kita menerima panggilan pilihan Tuhan. Untuk menjadi imam dan raja. Sehingga kita tidak terpaksa. Tidak dipaksa menjadi imam dan raja. Tidak terpaksa, tidak dipaksa. Juga masuk dalam nikah, tidak terpaksa, tidak dipaksa. Tidak paksaan semuanya. Ini sesuai kita menerima panggilan pilihan Tuhan. Yang kedua, tadi Tuhan sedang menetapkan. Memantapkan. Tuhan sedang menetapkan atau memantapkan panggilan dan pilihannya atas kita. Tuhan sedang menetapkan atau memantapkan panggilan dan pilihannya atas kita. Artinya panggilan dan pilihan atas kita menjadi imam dan raja ini, supaya tidak menjadi pengkhianat seperti Yudas. Supaya tidak menjadi pengkhianat seperti Yudas. Tidak setia sampai tinggalkan pelayanan. Yudas tidak setia sampai tinggalkan pelayanan. Kecuali mutasi dari Tuhan. Kecuali mutasi dari Tuhan. Dulu saya gembala di Gending. Tapi mutasi dari Tuhan dipindahkan di Malang. Dipindahkan di Malang. Sesuai rencana Tuhan. Mutasi dari Tuhan. Kalau mutasi dari Tuhan meningkat. Banyak saudara-saudara dari daerah mungkin harus kuliah ke kota. Dulu saya juga mengalami. Harus mutasi. Itu berarti bukan meninggalkan pelayanan. Mutasi dari Tuhan. Dipindahkan oleh Tuhan sesuai rencana Tuhan. Dan kalau mutasi dari Tuhan dipindah oleh Tuhan, itu ditingkatkan. Pelayanannya ditingkatkan. Pelayanannya ditingkatkan oleh Tuhan. Ini supaya tidak menjadi pengkhianat seperti Yudas. Kemudian supaya kita ini tetap mantap. Supaya kita melayani sesuai jabatan dan karunia-karunia Roh Kudus. Sesuai dengan jabatan karunia-karunia. Jadi ini Tuhan sedang menetapkan, memantapkan panggilan pilihan atas kita. Mulai dari pelayanan kita. Ditetapkan, dimantapkan. Artinya tadi supaya tidak menjadi pengkhianat, supaya kita melayani sesuai jabatan pelayanan dan karunia Roh Kudus, supaya kita setia dan berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini malam ini kita berdoa
supaya tidak mundur seperti Yudas. Ya, tapi kita tetap melayani sesuai jabatan pelayanan dan karunia-karunia Roh Kudus. Kita bisa setia berkobar-kobar selalu dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Juga menetapkan, memantapkan panggilan pilihan dalam nikah. Dalam nikah, biar berdoa kepada Tuhan semua. Supaya Tuhan yang sudah memanggil, memilih kita masuk dalam nikah, tadi dalam pelayanan jangan berkhianat seperti Yudas. Melayani setia berkobar sesuai jabatan. Sekarang Tuhan sudah panggil pilih kita masuk nikah yang jasmani, kita berdoa supaya Tuhan menetapkan, memantapkan nikah jasmani ini sampai mencapai nikah yang rohani, nikah sempurna di dalam Tuhan, pesta nikah anak domba Allah. Berdoa, banyak halangan dalam pelayanan, banyak halangan seperti Yudas sampai pengkhianat. Dalam nikah banyak halangan, tapi biarlah malam ini kita berdoa supaya Tuhan yang sudah memanggil, memilih kita, buktinya tidak terpaksa dulu. Melayani Tuhan tidak terpaksa, tidak dipaksa, kita dipanggil, dipilih Tuhan. Supaya indah hidup kita. Supaya indah, supaya dipakai Tuhan, jangan dipakai setan, supaya menjadi penghuni Firdaus, penghuni surga. Kita juga dipanggil masuk dalam nikah, menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, tidak terpaksa, tidak dipaksa juga. Tidak terpaksa, tidak dipaksa juga. Sekarang mantapkan juga nikah rumah tangga kita supaya mencapai nikah, kesatuan nikah yang sempurna antara Kristus dengan sidang jemaat, perjamuan kawin anak domba, nikah yang sempurna, bersama dengan Tuhan selamanya. Ini kita berdoa, penetapan dari Tuhan, tidak goyah sedikit. Dalam ibadah pelayanan jangan goyah, dalam nikah jangan goyah. Ayo tetap, kita tetap ditetapkan, dimantapkan oleh Tuhan, dimantapkan oleh Tuhan. Yang terakhir, kalau sudah kita terima panggilan, tidak terpaksa, tidak dipaksa, melayani, masuk nikah, kita mantap dalam pelayanan, mantap sungguh-sungguh. Kita mantap dalam nikah. Tinggal yang terakhir, Tuhan kasih kuasa. Tuhan kasih kuasa. Mari Markus 3 tadi, hasil yang ketiga. 3 hal ini yang kita dapatkan dalam doa malam ini. Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke Markus pasal 3 ayat 14. Ayat 15, maaf. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Nah itulah, diberi kuasa. Jadi yang ketiga menerima, 3 hal yang diterima, menerima panggilan pilihan Tuhan. Yang kedua pemantapan, penetapan, pemantapan panggilan pilihan, baik dalam ibadah pelayan, baik dalam nikah. Yang ketiga kita menerima kuasa Tuhan untuk mengusir setan, untuk mengadakan mujizat di tengah kita. Kita menerima kuasa Tuhan untuk mengusir setan, sama dengan mengadakan mujizat di tengah-tengah kita. Yang pertama, kuasa mengusir setan. Setan sumbernya dosa. Kuasa penyucian, kuasa penyucian dari dosa-dosa sehingga kita hidup benar dan suci, berkenan pada Tuhan. Nah, ini kuasa untuk mengusir setan, yaitu pertama kuasa penyucian. Kuasa penyucian dari dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Dosa makan minum, merokok, mabuk, narkoba, dosa kawin mengawinkan, dosa seks dengan berbagai ragamnya, penyimpangan seks, nikah yang salah, semua. Kawin campur, kawin cerai, kawin mengawinkan. Ayo kita berdoa supaya ada kuasa untuk mengusir setan. Penyucian dari dosa sampai puncaknya dosa. Sehingga kita hidup benar, hidup suci, dan berkenan kepada Tuhan. Kemudian kuasa keubahan hidup. Kuasa keubahan hidup. Pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Ini setan sumbernya dosa. Antikris itu daging, itu manusia daging, mempertahankan manusia daging. Harus diusir. Kita mengalami kuasa pembaharuan hidup, keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dengan
taat dengar-dengaran. Hari-hari. Taat dengar-dengar. Permulaan keberhasilan, taat dengar-dengar. Sudah sesuaikan dengan firman semua. Taat dengar-dengar, itu permulaan keberhasilan. Kalau sudah taat itu berhasil. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Yang ketiga, kuasa mengusir setan sama dengan kuasa pertolongan Tuhan. Mujizat jasmani. Saudara, pertolongan Tuhan. Mujizat jasmani. Kuasa Tuhan sanggup menghapus kemustahilan. Menyelesaikan masalah yang mustahil. Menghapus air mata kita. Sanggup. Ayo malam ini. Terima panggilan pilihan. Jangan terpaksa, jangan dipaksa melayani Tuhan. Masuk dalam nikah sesuai panggilan pilihan Tuhan. Sebagai apa saja. Saudara, maksud Tuhan bukan menyiksa, tapi menjadikan indah. Supaya tidak dipakai setan, supaya bisa masuk firdaus surga. Yang kedua, sudah dipanggil dipilih, mantapkan ibadah pelayan. Mantapkan nikah rumah tangga. Saudara, mantapkan. Supaya jangan berkhianat seperti Yudas. Dan seterusnya. Setia berkobar dalam ibadah pelayanan. Nikah sampai masuk kesatuan nikah yang sempurna. Yang ketiga, kita menerima kuasa Tuhan. Mujizat Tuhan. Amin. Ada kuasa. Mujizat Tuhan. Saudara, saya dan saudara yang tidak bisa apa-apa. Ya sudah. Tinggal berdoa malam. Berdoa. Di saatku tak berdaya di sana. Tinggal berseru kepada Tuhan. Sampai mujizat Tuhan nyata di tengah. Dengan taat, percaya dan taat. Pembaharuan taat itu mengandung arti percaya pada firman. Taat. Percaya dan taat. Jangan ragu. Percaya dan taat. Mujizat akan terjadi dalam kehidupan. Sampai mujizat terakhir jika Yesus datang kedua kali di awan yang perbaik. Dalam sekejap mata kita diubahkan menjadi sama mulia dengan Dia. Kita terangkat di awan-awan bersama Dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja tidak apa-apa. Spon-spon tolong dibagikan supaya tidak dingin. 49. Mujizat itu nyata. Ayo malam ini nyata juga mujizat. Kita terima mujizat juga dari Tuhan. Nyata, bukan teori, bukan abstrak. Nyata juga di tengah kita. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kor dengan ketika di saatku dengan jangan salah paham. Kalau kita tak berdaya menghadapi sesuatu, diizinkan Tuhan, mustahil bagi kita. Maksudnya supaya belajar percaya dan taat. Seperti Marta menghadapi Lazarus, 4 hari sudah mati. Percayalah Tuhan. Haleluya. Malam ini biar kita berdoa lagi, satu kali lagi. Membutuhkan apa? Mujizat, penghiburan, kekuatan, apa saja. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang yang dipanggil, dipilih oleh Dia. Tuhan bertanggung jawab. Percaya dan taat. Ketika sekali lagi, mungkin orang tua tidak tahu, suami, istri, anak tidak mau tahu semua. Tuhan tahu keadaan kita. Berseru kepada Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ketika haleluya, haleluya. Ketika kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan lihat perjuangan kita, pergumulan kita malam ini. Tuhan lihat tetesan air mata kita malam ini. Dia tidak akan tinggalkan orang yang dipanggil, dipilih. Penjahat di sebelah salibnya diperhatikan, apalagi kita yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Haleluya, serahkan pada Dia, percaya dan taat Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Yalaga, 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 yalaga. Haleluya, 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 haleluya. Kami sungguh tak berdaya, tak bisa apa-apa Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Hanya Engkau Tuhan. Ya laga, ya laga, ya laza, ya laza. Haleluya, haleluya, haleluya. Perjelas panggilan pilihan-Mu, mantapkan panggilan pilihan-Mu, supaya kami betul-betul menerima kuasa dari Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Engkau sangat tahu pergumulan kami Tuhan. Engkau melihat tetesan air mata kami Tuhan. Tidak Engkau lewatkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Ya laga, haleluya, 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 haleluya. Ya laga, ya laga, ya laga, ya laga. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, 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 haleluya.
seru doa kami Tuhan. Engkau melihat tetesan air mata kami Tuhan. Ibaya Bangga, Ibaya Bangga. Kami berkumpul bersama sampai kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya. Engkau menolong kami semua, suami-suami, istri-istri, haleluya. Anak-anak, orang tua Tuhan. Oh, haleluya. Janda-janda yang sudah ditinggal suami, meninggal Tuhan. Duda-duda semua Engkau tolong. Haleluya, haleluya. Imam-imammu Engkau tolong semua. Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Kami menyembah, kami menyembah,
Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kami berkumpul bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami hanya menyerah kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Raga. Ya Raga, ya Raga. Kami bahagia Tuhan. Kami bahagia bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Raja. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Ya Raga. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Apa yang tidak mungkin bagi kami Tuhan, apa yang mustahil, apa yang tidak bisa kami pikirkan lagi, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Kami hanya berdoa Tuhan. Ya Allah, ya Allah, terima kasih Tuhan. Engkau dengar seru doa kami Tuhan. Engkau tidak melewati, tidak tinggalkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau melihat tetesan air mata kami Tuhan. Terima kasih. Kuasa-Mu diturunkan di tengah kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya. Tidak sia-sia kami naik ke bukit malam ini Tuhan, berseru kepada-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau baik Tuhan. Terima kasih. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi, sambil bangkit berdiri di tempatnya. Kuasa Allah, kalau lain ditolong. Siapa tahu malam ini giliran kita, waktunya kita ditolong. Sungguh-sungguh, yang lain sudah ditolong, mungkin sudah bersaksi. Sekarang giliran kita malam ini. Bukan menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggu, percaya dan taat, tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan tundukkan kepala. Ada yang mau mengangkat tangan sementara dia mengulurkan tangan kuasanya. Yang lain selama ini sudah ditolong. Siapa tahu malam ini kita mohon pertolongan Tuhan, waktunya bagi kita malam ini. Angkat dua tangan ke atas. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Tidak bisa dibatasi apapun kuasanya. Serahkan semua kepada dia. Tangannya terbuka dengan percaya dan taat. Tidak sia-sia. Malam ini biarlah giliran kami, Tuhan. Waktu kami. Sekali lagi tangannya terbuka. Haleluya. Haleluya. Sembah dia, berseru kepada dia, yakin. Haleluya. 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 Ya Jawab kami, jawab dengan tangan kuasa, jawab Tuhan, mujizat terjadi, jawab Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Jawab, jawab Tuhan. Jawab Tuhan. Oh ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi.
Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau menghapus air mata kami. Engkau menghiburkan kami, menguatkan kami. Engkau menolong kami semua. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau menyempurnakan kami semua jika Engkau datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Engkau. Ya Engkau. Ya Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu tetap dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan mampu menolong kami. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau tolong kami semua. Engkau bimbing kami semua. Engkau gembalakan kami Tuhan. Di sini di Simpang Borobudur, di Medan yang tergembala jarak semua. Engkau pegang kami, gembalakan. Yang sudah undur Engkau tarik, jiwa baru bertambahkan. Engkau dengar seru doa kami malam ini. Engkau menjawab semua. Mujizat-Mu terjadi. Penghiburan-Mu terjadi. Kekuatan ekstra dari Tuhan terjadi. Kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan bahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepada-Mu. Demikian Tuhan, kebaktian persekutuan di Mojokerto, buka firman, buka jalan. Engkau tolong semua. Di Surabaya buka firman, buka jalan untuk gedung dan lain-lain. Di Malang juga, di mana-mana Engkau tolong. Terima kasih. Segala pengorbanan Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Engkau sudah dengar doa kami. Engkau tolong kami. Perjalanan pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka, Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik dari Malang, dari Pamekasan, dari Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya, sekitarnya Engkau jaga, lindungi semua. Terima kasih Tuhan. Mantapkan kami dalam ibadah pelayanan, mantapkan dalam nikah rumah tangga Tuhan, supaya kuasa-Mu turun sampai kami sempurna, sampai tertolong semua oleh Tuhan. Bahagia di dalam Engkau. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak Agus Mulyanto, papanya Juan Markus Tuhan, yang akan ke Amerika. Tetap dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu dinyatakan dalam hidupnya. Engkau tolong kiranya Tuhan. Biar rencana kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Engkau buka jalan. Jika kehendak-Mu bisa kembali ke Indonesia, Engkau tolong kiranya Tuhan. Biarlah nama-Mu yang diagung muliakan. Berkati beliau. Terima kasih. Syukur kepada-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus yang mengasihi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami dalam tangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat pulang. Hati-hati di jalan.